Saya, Bobby Anak William, Presiden Parti Bangsa Dayak Sarawak, mengucapkan Selamat Hari Merdeka kepada rakyat Sabah. Dan 7 hari bulan Julai 22 adalah Hari Kemerdekaan Negara Sarawak. Adil kata Lino, baca rumin ke surga, bersengat ke Jumata. Harus, harus, harus. Semua lihat, kita menurunkan bendera Malaysia. Negara Sabah dan menjadi negara republik. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di channel YouTube saya teman-teman. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel ini. Saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang, dan saya makin semangat lagi bikin videonya teman-teman. Dan juga ucapan jutaan kata terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, serta dikabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti kita lihat di cuplikan tadi teman-teman, bahwa Malaysia ini ternyata sedang tidak baik-baik aja nih teman-teman ya, karena negeri Sabah dan Sarawak ini meminta untuk merdeka teman-teman, bahkan sudah mendeklarasikan kemerdekaannya teman-teman. Dan tadi katanya negeri Sabah dan Sarawak ini sudah menjadi negara republik teman-teman. Ya, jadi bagaimana video lengkapnya teman-teman, nanti saya tampilkan di channel ini. Dan video ini dari channelnya @news teman-teman, @news ya. Saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita kunjungi channel ini, mari kita ramaikan dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini makin besar lagi teman-teman. Jadi biar tidak penasaran tentang video yang kita lihat cuplikannya tadi, langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini teman-teman. Masyarakat Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan, sebagian orang di negara bagian ini telah lama menginginkan pemisahan diri dan merdeka dari penjajah Malaysia, ungkap salah seorang perwakilan dari masyarakat Sabah dan Sarawak. Sebagian besar orang di Sabah dan Sarawak juga dikenal sebagai Malaysia bagian timur yang berada di Pulau Kalimantan. Sebagian pengamat mengatakan, Sabah dan Sarawak ini ingin bergabung dengan Indonesia karena sebagian warganya merasa lebih cocok dengan orang-orang Kalimantan karena banyak kemiripan dari segi budaya dan bahasa daripada dengan Malaysia di bagian semenanjung. Bahkan anggota DPR Malaysia pun marah saat di parlemen karena orang-orang bagian dari Sabah dan Sarawak sering dihina oleh orang Malaysia di bagian semenanjung. Dalam hal pembangunan ekonomi, Sabah dan Sarawak salah satu negara bagian termiskin di Malaysia. Dan infrastruktur di Sabah dan Sarawak sangat kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah barat Malaysia atau semenanjung. Maka dari itu, masyarakat Sabah dan Sarawak sering menyuarakan kemerdekaannya dan Malaysia dianggap penjajah. Lebih parahnya lagi, produksi minyak dan gas Malaysia berasal dari Sabah dan Sarawak. Namun, infrastruktur ikonik di semenanjung Malaysia seperti Menara Petronas, Jembatan Penang, dan Bandara Internasional Kuala Lumpur dibangun dari uang Malaysia bagian timur, yaitu Sabah dan Sarawak. Hal yang sama, pendirian saya tetap sama, kerajaan harus tunaikan perkara ini. Adakah saya pernah berubah? Tidak, tentang hal ini jangan main-main. Harus diingat, tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia.
That is a very, very important quote. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Sementara itu, kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya wilayah. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan wilayah Sabah dan Sarawak lebih strategik untuk dibangunkan sebagai kawasan pertumbuhan baharu. Menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Okey? Okey, semua lihat, semua lihat. Kita menurunkan bendera Malaysia. Negara Sabah dan menjadi negara republik. Okey. Ada lagu. Sabah tanah airku, negara kita yang tercinta. Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Ia bukan suatu igauan ataupun mimpi siang malam, tetapi ia dipenuhi dengan kesungguhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak, iaitu tanah air kami, sehingga ke peringkat antarabangsa. Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai, saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita saja, tetapi apabila disertai dengan usaha, ia telah menjadi realiti. Walaupun ia menjadi realiti, tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah, dan melihat dari segi perundangan, ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan, melakukan bahagian kami iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran, dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini berhadapan dengan ancaman nyawa dan mereka berjauhan dengan keluarga. Jadi jikalau anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali. Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini akan memastikan bahawa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun. Selagi nyawa di kandung badan, kami akan berjuang sehabis-habisnya. Sabah, Sarawak, merdeka! Saya Syarifuddin, aktivis bebas orang asal Sabah. Adil Katalino, Pak Curamin Kasaruga, Pak Singet Kacumata. Saya, Tujuan Jawan, pengasas draft Direct Rights Action Force Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Sabah. Merdeka, merdeka, merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka! Saya, Bobby Anak William, Presiden Parti Bangsa Dayak Sarawak, mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada rakyat Sabah. Dan 7 hari bulan Julai 22 adalah Hari Kemerdekaan Negara Sarawak. Adil Katalino, baca rumin ke surga, bersengat ke Jumata. Harus, harus, harus! Dan saya, Atama Tatama, Wakil Dayak International Organization dan Wakil Dayak di Pertubuhan Bangsa Bersatu. Pada hari ini merakamkan bahawa hari yang bersejarah ini adalah hari kemerdekaan yang sementara untuk sebuah negara yang pada masa itu merdeka hanya 16 hari. Kita di sini berkumpul sebagai adat karena kita lahir, kita hidup dan kita mati dengan adat.
di hadapan batu sumpah pada hari ini. Kami menunjukkan sikap kami memegang deklarasi hak orang asal yang dimaktubkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tahun 2007 di atas artikel yang ketiga. Kami berada di sini atas hak menentukan nasib sendiri, indigenous people right to self-determination. Hadir Katalino, Bacuramin Kasaruga, Pasengat Pujumata. Anggota DPR perwakilan Sabah mengingatkan, tanpa Sarawak dan tanpa Sabah tidak akan ada Malaysia. Perwakilan Malaysia Timur ini sampai emosi karena rakyatnya sering dihina oleh orang Malaysia bagian Semenanjung. Facebook pun orang Sabah dihina, Pak. Dia bilang kamu tinggal atas popola. Kamu ini orang yang ketinggalan macam-macam. Walaupun berbagai penghinaan diterima, kami terima dengan baik. Kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami selama ini di dalam negara ini. Kalaulah sekiranya semua hasil minyak kami yang peroleh, minyak kami berdapat lebih daripada 60 bilion setahun. Daripada 300-400 barrel minyak dalam setong dalam satu hari, kita akan punya uang berbilion-bilion untuk negeri Sabah. Tapi kenapa kita mundur? Karena hasil kita diangkut ke tempat lain. Jadi sebab itu bersikap adil lah kepada negeri Sabah, para rakyat negeri Sabah. Sabah, Sarawak pun 700 lebih ribu barrel dalam setong minyak sehari. Lebih 120 bilion jika dikira pendapatan yang diperoleh pada Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu kita minta supaya pertimbangan yang lebih adil kepada Sabah dan Sarawak. Supaya kami juga dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan rakan-rakan di Semenanjung. Saya sudah katakan perkara ini dari pada 2018 dan saya minta supaya Kerajaan Persekutuan, siapapun parti, siapapun pemimpin harus tunaikan apa yang telah dipersetujui. 2018 saya katakan 100 tahun daripada sekarang pun Sabah, Sarawak tidak akan dapat kejar kemajuan negeri Semenanjung. Ranau kawasan yang luas daripada Melaka, Pulau Pinang dan Perlis. 3 negeri yang digabungkan, 11 MP, Ranau 1 MP. Macam mana pembangunan 4 juta setahun boleh bekerja? 44 juta kawasan, 44 juta peruntukan yang kawasannya lebih kecil daripada negeri Sabah, daripada kawasan Ranau sendiri. Kawasan yang kecil mau buat jalan raya sampai berapa banyak kali jalan dibikin. Saya melihat, saya ada selalu kadang-kadang masuk hutan di kawasan Semenanjung, sampai ke ladang-ladang, sampai ke hutan sampai hutan simpan pun semua masih tar. Bagi kami di kampung, jalan dalam hutan, dalam kawasan perkampungan masih di dalam keadaan yang sangat susah. Saya berharap perkara ini diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Saya tidak kisah, saya sudah melalui Perdana Menteri daripada Dr. Mahathir kepada Muhyiddin, kepada Ismail Sabri, walaupun kepada Anwar Ibrahim, perkara yang sama, pendirian saya tetap sama, kerajaan harus tunaikan perkara ini. Adakah saya pernah berubah? Tidak, tentang hal ini jangan main-main. Harus diingat, tanpa Sarawak, tanpa Sabah, tidak ada Malaysia. That is a very, very important quote. Tidak ada Sarawak, tidak ada Sabah, tidak ada Malaysia. Sampai di sini informasi yang dapat disampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Nah teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan teman-teman. Ternyata memang konfliknya cukup rumit ya antara negeri Sabah dan Sarawak ini teman-teman. Jadi memang karena Sabah dan Sarawak ini sering diperlakukan tidak adil oleh Malaysia ya, negeri Semenanjung Malaysia ini teman-teman. Jadi memang padahal ya menurut anggota parlemen tadi ya, anggota DPR-nya Malaysia tadi yang mewakili daerah Sabah dan Sarawak ini, tidak akan ada Malaysia jika tidak ada Sabah dan Sarawak nih teman-teman. Ini bahkan sering sekali ya orang-orang dari negeri Sabah dan Sarawak ini mendapatkan penghinaan ya dari negeri Semenanjung Malaysia ini teman-teman. Bahkan sulit katanya
orang-orang Sabah ini, orang-orang Sarawak ini mencari pekerjaan di Semenanjung Malaysia. Dan seperti yang kita lihat tadi teman-teman, bahwa negeri Sabah ini sudah mendeklarasikan kemerdekaannya ya menjadi negara Republik Sabah teman-teman, dan sudah menurunkan bendera Malaysia nih teman-teman. Dan jadi memang ingin sekali ya berpisah dari Malaysia ini teman-teman, karena negeri Sabah dan Sarawak ini berdekatan dengan Kalimantan ya Indonesia teman-teman. Nah, jadi negeri Sabah dan Sarawak juga orang-orangnya menyambut pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ini ke Kalimantan, karena negeri Sabah dan Sarawak ini lebih dekat ya dengan Kalimantan ya teman-teman. Nah, jadi itu video saya hari ini teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan komentarnya di kolom komentar untuk pendapat video ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik, juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini ya, buat teman-teman yang belum subscribe, agar channel ini makin maju dan kualitas video ini semakin baik lagi teman-teman. Dan semoga kita dipertemukan di video-video berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.